Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam mata kuliah Psikohistoteknologi pertemuan 2. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang gambaran umum. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan. Jadi apa sih tujuan kita mempelajari psikohistoteknologi ini? Saya ulang sekali lagi bahwa psikohistoteknologi itu kita membahas tentang histologi jaringan dan sitologi cairan. Dua seperti yang kita bahas dalam pertemuan lalu. Kemudian capaian kita adalah memahami dan menjelaskan tentang metode pemeriksaan dalam psikohistoteknologi, persiapan jaringan atau histologi, dan metode-metode untuk pemeriksaan jaringan, histologi, atau sitologi sel. Kemudian, pokok pembahasan kita adalah manfaat dari metode pemeriksaan psikohistoteknologi, kemudian persiapan jaringan, kemudian yang ketiga adalah metode pemeriksaan jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sebelum kita masuk ini kita dapat silabusnya itu juga mencakup tentang jaringan normal dan jaringan tidak normal. Agar kita dapat mengetahui bahwa jaringan itu normal, tentunya kita harus mengetahui dulu kan jaringan yang sel normal. Kemudian kita akan manfaat dari pemeriksaan psikohistoteknologi ini adalah untuk menunjang diagnosa penyakit, untuk menunjang pengobatan, termasuk juga digunakan untuk penelitian pada jaringan atau pada sel. Baik, kita mulai dari persiapan jaringan. Saat ini kita berbicara tentang persiapan jaringan. Histologi ya, histologi jaringan. Jadi anggaplah saat ini yang saya tunjuk ini di bagian bawah. Silahkan fokus lihat gambar yang di bagian bawah. Ini adalah gambar jaringannya. Yang saya ceritakan dalam gambaran umum kemarin, bahwa jaringan yang keluar dari ruang operasi itu biasanya dalam keadaan sudah terfiksasi. Akan tetapi biasanya potongan-potongan di sana itu adalah potongan-potongan yang besar. Sehingga sesampai di laboratorium perlu untuk dilakukan potongan-potongan menjadi lebih kecil. Fokus pada gambar. Jadi dilakukan pemotongan menjadi lebih kecil. Tujuannya apa? Agar seluruh jaringan ini dapat terfiksasi dengan baik. Kita dapat melihat secara umum saat difiksasi apakah jaringan itu terfiksasi dengan sempurna atau tidak dengan melihat jaringan tersebut. Jika masih ada bagian yang berwarna merah, masih terlihat darah, artinya jaringan tersebut belum terfiksasi dengan sempurna. Sehingga perlu dilakukan grossing atau pemotongan menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dia dapat difiksasi dengan baik. Jadi tahapan pertamanya adalah fiksasi. Apa manfaat dari fiksasi? Ini mencegah terjadinya pencernaan enzim atau autolisis sel oleh bakteri. Selain
hal tersebut, yang paling penting adalah mempertahankan struktur dan komponen pada jaringan tersebut seperti dalam keadaan hidup. Sehingga saat kita akan memeriksa di bawah mikroskop, jaringan tersebut tampak seperti kondisi dia masih dalam keadaan hidup. Jadi fiksasi. Ini teorinya, ini lihat gambarnya. Jadi fiksasi itu yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan formalin 10%. Ini teorinya. Kemudian tentunya volume bahan yang digunakan untuk fiksasi ini harus lebih banyak. Mungkin 5 kali dari ukuran jaringannya agar seluruh jaringan yang telah kita potong menjadi bagian kecil-kecil ini dapat terendam sempurna. Setelah jaringan ini terpotong sempurna, baru kita akan langsung masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap dehidrasi. Yang ini dehidrasi. Ini gambarnya, ini dehidrasi. Apa tujuan dari dehidrasi? Dehidrasi adalah lawan dari rehidrasi. Kita tahu dehidrasi artinya adalah pengurangan air atau membuang semua air dari jaringan. Suara masih terdengar jelas? Masih, Bu. Baik. Masih, Bu. Baik. Masih, Bu. Baik, jadi tujuan dari dehidrasi adalah untuk pengeluaran sisa air dari jaringan. Dehidrasi ini menggunakan larutan bertingkat yang cukup banyak. Biasanya menggunakan etil alkohol atau kependekannya etanol dalam konsentrasi bertingkat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini sini dapat dilihat ada beberapa wadah. Itu semua untuk dehidrasi. Jadi konsentrasi yang pertama itu biasanya konsentrasi rendah, bisa mulai dari 50 mungkin, kemudian 70, kemudian 80, 90 hingga 100. Jadi dalam histologi itu kita ada etanol atau etil alkohol yang sampai 100%. Tetapi kalau yang untuk desinfektan itu kan biasanya sampai 70% ya. Tapi kalau untuk sitologi ini etil alkohol atau etanol itu sampai 100%. Jadi itu tahapan yang digunakan untuk mengeluarkan semua air dari jaringan disebut dengan dehidrasi. Bahan apa yang digunakan untuk dehidrasi? Etil alkohol bertingkat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian setelah dehidrasi ini selesai, kita masuk ke tahapan clearing. Jadi kalian bayangkan dari ujung sini daging itu pertama itu masuk ke sini fiksasi. Setelah dia difiksasi dalam waktu tertentu, kemudian barulah dia masuk ke dalam dehidrasi. Misalnya di sini anggap 10 menit. Di sini 10 menit, dipindah lagi di sini 10 menit, dipindah lagi di sini 10 menit. Itu begitu. Jadi prosesnya lama jika dikerjakan secara manual. Tadi kita sudah membahas dehidrasi, sekarang kita masuk ke clearing. Apa yang dimaksud dengan clearing atau pembersihan atau pembeningan? Jadi clearing atau pembeningan atau pembersihan itu adalah
membuat sediaan menjadi transparan sehingga dapat tembus sinar saat diamati menggunakan mikroskop. Jadi clearing atau pembeningan adalah membuat sediaan menjadi jernih dan transparan sehingga dapat tembus cahaya ketika kita mengamatinya dengan mikroskop. Bahan yang sering digunakan adalah silol atau silen. Kemudian kita masuk ke infiltrasi. Infiltrasi ini dilakukan pada suhu 52 sampai 60 derajat. Biasanya dilakukan di dalam oven. Tujuannya adalah untuk adaptasi sebelum dimasukkan ke dalam parafin. Kemudian infiltrasi ini biasanya menggunakan 3 parafin. Jadi menggunakan wadah dalam 3 wadah yang berisi parafin. Selanjutnya, poin nomor 5 adalah embedding. Embedding atau disebut dengan pembenaman atau penempelan, di mana daging atau jaringan yang sudah terpotong ini dimasukkan ke dalam parafin sehingga seluruh bagian terbungkus oleh parafin. Dia diselimuti. Anggap seperti sebatang coklat yang dibungkus oleh tepung berbentuk kotak di seluruh tubuh, di seluruh bagiannya. Sehingga jaringan kita itu benar-benar berada di dalam parafin. Itulah yang dimaksud dengan embedding atau pembenaman. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, kita penjelasan tentang fiksasi. Sebelum dilakukan fiksasi, jaringan harus dipotong atau di-grossing istilahnya ya, menjadi lebih kecil. Apa tujuannya? Agar mempermudah penetrasi dari bahan fiksasi ke dalam jaringan. Jadi fiksasi itu dicelupkan jaringan tersebut ke dalam sebuah wadah sehingga dia terbungkus sehingga dia terendam dalam waktu tertentu sehingga seluruh jaringan ini dapat kita pastikan sudah matang. Kalau bahasa pasarnya ya sudah matang semua. Tanda jaringan yang sudah matang semua saya bilang tadi adalah sudah tidak terlihat darah seperti daging yang dimasak itu matang. Jadi larutan fiksasi yang sering digunakan itu adalah formalin 10%. Kemudian ini adalah selanjutnya adalah dehidrasi. Fiksasi. Nah, ini fiksasi itu dilakukan dalam suhu ruangan selama 2 jam kurang lebih ya. Kemudian yang nomor 2 adalah dehidrasi, penghilangan air dari jaringan. Karena adanya air akan mempengaruhi kualitas jaringan. Air yang tertinggal pada jaringan dapat menyebabkan proses embedding atau pembenaman yang tadi itu pada jaringan parafin tidak sempurna. Sehingga pada saat jaringan diiris atau dipotong dengan mikroton akan rusak atau Ibu, mohon maaf. Gimana? Suaranya kurang keras di HP saya, Ibu. Oke, baik. Apakah semua mengalami masalah seperti itu? Tidak, Bu. Baik, Mustika, tetap saya besarin Mustika ya. Baik, Tidak, Bu. Oke. Aduh, error HP saya, Ibu. Pelan-pelan ya, Mustika ya.
Oke, sambil lihat slide ya. Iya, Ibu. Semangat ya. Kemudian dehidrasi ini dilakukan bertingkat dengan menggunakan etil alkohol, etanol. Etil alkohol. Berapa konsentrasinya? Standar yang ditetapkan di masing-masing lab mungkin berbeda, tetapi yang pasti dehidrasi dimulai dari konsentrasi rendah hingga konsentrasi tinggi sampai konsentrasi absolut 99%. Jadi, kita lihat pada gambar ini yang ditunjuk oleh layar, jaringan itu dipindahkan, misalnya dari 30 dipindahkan ke 50, anggap waktunya misalnya 30 menit, misalnya dipindahkan dari sini 30 menit, dipindah ke sini 30 menit, dipindah ke sini 30 menit, dipindah ke sini 30 menit, 30 menit, 30 menit, hingga selesai. Selanjutnya, pemberningan, clearing, atau penjernihan. Untuk tujuannya ini adalah, tadi saya sampaikan untuk membuat jaringan tersebut menjadi bening, sehingga transparan, sehingga dapat dilihat di bawah mikroskop. Clearing ini juga dapat menghilangkan dehidran, alkohol yang tadi kita gunakan pada proses dehidrasi. Jadi, larutan clearing yang sering digunakan itu adalah silel atau silen, kemudian toluol atau toluen. Ini adalah dua bahan yang sering digunakan, toluol atau toluel dan silen. Toluol itu sering digunakan karena juga mempunyai harga yang relatif murah. Kemudian silel ini juga digunakan. Silol juga dapat digunakan untuk mengecek apakah jaringan kita tersebut masih mengandung air atau tidak. Jangan salah fokus ya, kita berbicara tentang histologi, jaringan, batang, daging yang kita potong-potong pada pertemuan minggu lalu. Ini histologi, jaringan ya. Kemudian jika jaringan tersebut dicelupkan ke dalam silen masih berwarna putih, maka jaringan tersebut jika masih mengandung air maka akan timbul butiran-butiran putih yang melekat pada jaringan. Apabila jaringan sudah tampak jernih, segera angkat jaringan karena itu artinya sudah tidak ada sisa dehidran di dalam jaringan tersebut. Kemudian infiltrasi. Infiltrasi ini dilakukan pada oven dengan suhu kurang lebih 56 sampai 60 derajat Celcius. Mengkondisikan jaringan ini adalah persiapan agar jaringan tidak rapuh saat dimasukkan ke dalam parafin. Jadi infiltrasi ini juga menggunakan larutan parafin. Dia dilakukan pada oven dengan suhu 56 sampai 60 derajat, kurang lebih 56 derajat Celcius ya. Jadi tahapan ini ada menggunakan 3 parafin. Parafin murni 1, parafin 2, dan parafin 3. Jadi ada 3 parafin. Jadi kita membayangkan kalau kita membahas tentang histologi itu ada sangat banyak wadah-wadah yang berisi cairan-cairan yang kita jelaskan dari awal tadi. Gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke embedding atau pembenaman. Jadi jaringan tadi akan dibenamkan ke dalam parafin.
parafinnya itu dicairkan dulu, kemudian nanti jaringannya dimasukkan ke dalam parafin. Jadi seluruh bagian dari jaringan tersebut akan terbenam di dalam parafin, akan diselimuti oleh parafin. Parafin dituangkan ke dalam kotak, caranya di sini. Jangan sampai terjadi gelembung udara. Kemudian diambil jaringan dimasukkan ke dalam parafin. Tahap embedding inilah yang sering kadang diistilahkan dengan nama blocking. Karena dia diblok, dimasukkan jaringan tersebut ke dalam parafin. Sehingga dia terbungkus. Kalau saya tadi mengibaratkan pisang atau coklat yang dibungkus dengan tepung berbentuk kotak. Jadi yang terlihat dari luar itu hanya tepungnya saja. Seperti itu. Kemudian ini adalah hasil embedding tadi. Yang saya tunjuk ini apa? Ini adalah kasetnya. Kemudian yang ini, yang coklat-coklat ini adalah jaringannya. Yang putih di sebelah luarnya ini adalah parafinnya, blocking tadi. Jadi jaringan itu benar-benar ada di dalam parafin tadi. Jadi dia terbungkus seluruhnya oleh parafin tadi. Jadi seperti ini jaringannya. Jadi dia hanya terlihat warna saja, tetapi dia diselimuti. Kapan kita akan bertemu dengan jaringan itu? Nanti saat kita memotongnya dengan mikrotom. Jadi ini adalah kaset-kaset kecil berukuran sekitar 2-3, kurang lebih seperti itu. Matul Laili sudah berkali-kali saya add ya. Kemudian ini adalah mikrotom. Jadi dari hasil blocking tadi itu kita tempel di sini. Kita tempel di sini hasil blocking tadi, jaringan yang diselimuti oleh parafin tadi. Kita tempel di sini, kemudian dilakukan pemotongan. Tentu yang akan kita ketemukan pertama ini apa? Parafin kan? Karena tadi kita membungkusnya dengan parafin. Jaringan itu diiris setebal 6 mikrometer. Kemudian dilakukan pengirisan. Dilakukan pemutaran dengan mikrotom. Ini sehingga parafin-parafin itu habis berbentuk lembar-lembaran panjang seperti koran itu. Kapan kita mulai menangkapnya? Setelah jaringan itu terlihat. Ketika pada potongan-potongan itu terlihat, sudah mulai terlihat, itu seperti lembar-lembaran kain, atau kita memotongnya itu, saat terlihat jaringanlah, barulah kita mulai mengambilnya. Jadi jaringan yang sudah keluar dari mikrotom ini, dia dimasukkan ke dalam water bath. Water bath kan berisi air panas. Kemudian jaringan tersebut diletakkan di atas water bath berisi air. Kemudian dia ditangkap dengan objek gelas. Sehingga dia menempel di objek gelas ini. Jadi kita tangkap dari sini. Kemudian dimasukkan ke dalam, di atas permukaan water bath. Kemudian langsung ditangkap dengan objek gelas. Jaringan itu akan mengambangkan di atas air. Nah itu kita tangkap dengan objek gelas dengan memasukkan objek gelas dari bawahnya. Sehingga dia menempel seperti ini. Jadi jaringan tersebut setelah kita tertangkap menempel biasanya itu diletakkan di atas hot plate sebentar. Tujuannya adalah untuk merekatkan jaringan yang tadi tertempel di atas objek gelas tadi. Selanjutnya dari jaringan yang tadi setelah terbentuk, setelah dia menempel sempurna di atas objek gelas, kemudian dikeringkan,
Maka tahapan selanjutnya kita adalah dengan melakukan pewarnaan terhadap jaringan histologi kita ini. Cara pewarnaannya apa? Menggunakan pewarnaan hematoksilin dan eosin. Prinsipnya, inti sel itu bersifat asam, dia akan menarik larutan yang bersifat basa dari hematoksilin yang berwarna biru. Saya ulang sekali lagi, inti sel itu bersifat asam, akan menarik larutan yang bersifat basa dari hematoksilin yang berwarna biru, sehingga nanti inti selnya itu akan berwarna biru. Dan sitoplasma bersifat basa akan menarik larutan yang bersifat asam dari eosin, sehingga dia berwarna merah. Jadi intinya, inti sel berwarna biru dan sitoplasma berwarna merah. Jadi hematoksilin nanti akan memulas inti dan matriks seluler itu sehingga berwarna biru. Sedangkan eosin akan mewarnai sitoplasma sehingga berwarna merah. Jangan terbalik. Inti biru, sitoplasma merah. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pewarnaan dengan hematoksilin. Jadi tahapannya itu juga kalau kita bayangin itu di sini adalah wadah yang berisi silol yang pertama, jadi ada proses deparafinisasi. Jadi kan kita tadi ngeblok dia nih dengan parafin kan. Nah sekarang walaupun telah dilakukan pemotongan dengan mikrotop, tentunya kita akan menghilangkan parafin yang ada di dalam jaringan yang sudah di atas slide ini. Jadi kita memasukkannya di dalam larutan silol. Selanjutnya kita mewarnai inti selnya dengan hematoksilin. Kemudian dilakukan bluing, memperjelas warna biru pada inti sel. Bluing ini dilakukan dengan mencelupkan preparat kita tadi, preparat yang sudah di atas objek gelas tadi, di dalam alkohol dengan konsentrasi etanol ya, dengan konsentrasi 30-70%. Jadi antara 30-70% konsentrasi. Selanjutnya kita mencelupkan preparat kita tadi yang diobjekkan itu ke dalam eosin. Jadi kalau kita mewarnai di bakteri, kita tetesin caranya kan. Kalau di dalam histologi, slide kita ini yang kita masukkan di dalam botol-botol yang berisi bahan-bahan ini. Baik silol, hematoksilin, eosin, dan eosin. Yang terakhir adalah biasanya dia setelah ini kering, pewarnaan dengan eosin dan kering, biasanya agar sediaannya awet itu kita beli perekat, balsam Kanada. Ini tujuannya untuk mengawetkan sediaan tersebut. Nah, ini adalah contoh tampilan interpretasi hasil pada pewarnaan dengan menggunakan hematoksilin dan eosin. Jadi hematoksilinnya mewarnai inti berwarna merah dan eosin berwarna biru. Sampai sini tanggung jawab kita selaku ATLM. Jadi kita mempersiapkan sediaan dari fiksasi hingga interpretasi kualitas sediaan. Selanjutnya pembacaan sediaan ini akan dilakukan oleh dokter patologi klinik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau ada bagian yang kurang jelas? Saya akan share slide ini ke grup, kemudian akan meminta respon kalian terhadap pembelajaran ini dengan memberikan quiz melalui Google Form. Jadi ini akan saya sudahi, akan saya tutup, tapi nanti kita akan masih bertemu lagi, akan bertemu lagi hingga jam saya habis.
Akan tetapi ini saya tutup dulu. Nanti saya akan memberikan materi, kemudian akan saya berikan evaluasi melalui Google Form. Ya.